dan dengan keyakinan majelis hakim terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan. Nggak ada yang bisa nyentuh saya. Dan kamu akan tahu akibatnya. Saya pasti akan datang kemari karena ada seseorang yang akan menemui Anda. Menemui saya? Silakan. Oke. Malin? Jangan khawatir. Mas Yusuf tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi masalahnya Mas Yusuf nggak kenal siapa Malin, Mbak. Betul, Mbak. Kita semua kan udah tahu siapa Malin sebenarnya dan apa yang bisa dia lakukan. Saya mengerti, Jen. Dan saya juga sudah tahu semua cerita Malin dari kalian. Ya, tapi serapi-rapinya Malin menyimpan kejahatan, pasti akan ketahuan juga. Malin itu banyak akalnya, Mbak. Dia licik. Ibu sengaja datang kemari untuk berbicara dengan kamu. Sebelum ibu mengambil keputusan, Lin. Katakanlah yang sebenarnya biar semuanya jelas. Kenapa selama ini kamu hanya memberikan ibu janji, tapi tidak pernah memenuhinya? Malin, sekian lama ibu mencari kamu, Lin. Untuk bertemu dan minta penjelasan pada kamu. Apa maksud Anda membawa perempuan ini ke sini? Anda kan pengacara Denny. Saya datang kemari memenuhi permintaan klien baru saya. Klien baru? Iya. Ibu Zainab akan menjadi klien baru saya. Sekaligus saksi untuk menuntut kamu. Tapi ibu ingin mendengarkan penjelasan dari kamu dulu, Lin. Saya tidak kenal perempuan ini. Dan dia pun tidak mengenal saya. Terserah dia mau ngomong apa aja. Bagaimana mungkin dia menjadi saksi jika dia tidak mengenal saya? Apa kamu bilang, Lin? Saya ingatkan pada Anda. Jangan buang-buang waktu Anda untuk mendengarkan perempuan ini. Sorry, saya nggak punya waktu. Malin! Bu, sabar, Bu. Sabar. Saya harus ingatkan dia. Bagaimana mungkin dia lupa pada saya? Saya ibu yang mengandung dan melahirkan dia. Saya harus ingatkan dia. Dia anak kandung saya. Saya percaya pada Ibu. Tapi kita harus membuat majelis hakim lebih percaya pada kita, Bu. Kita harus sabar ya.
perempuan sialan. Seharusnya dari dulu saya habisi kamu. Saya masih bermurah hati membiarkan kamu hidup sampai sekarang. Tapi kamu betul-betul nggak tahu diri. Semua karena uang. Jadi Bang Malin bisa menang di pengadilan? Saya sih pinginnya Bang Malin kalah, terus di penjara. Iya, tapi saya pesimis, Pok. Pesimis itu apaan sih? Pesimis itu saya ragu. Kita kan juga sering lihat gimana kekuatan Bang Malin. Bang Malin itu kan banyak duit. Emang hakim itu bisa disogok, Rip? Ya, Pok masa kagak tahu, nggak pernah baca koran, nih. Banyak. Hakim-hakim itu disogok. Ya, namanya juga hakim, Pok. Tergiur dengan nafsu. Mudah-mudahan aja Bang Denny dapat hakim yang jujur ya. Ya, Pok, orang kayak kita gini nih, cuma bisa berdoa. Orang kayak Bang Malin berlindung dari kekayaannya. Kita cuma bisa menyebut nama Allah, Pak. Dari mana lo? Sengaja ngilang dari gue? Sengaja nggak mengangkat telepon dari gue? Lo pikir selama ini yang biayain telepon lo siapa, Man? Yang ngasih makan lo siapa, Man? Mau jadi kacang lupa kulit, Man? Ya? Lo lupa apa? Apa yang lo pernah bilang waktu itu? Hah? Lu bilang gue selalu gagal. Lu bilang gue selalu ngecewain lo. Iya kan? Lu mendingan cari orang lain aja, Lin. Yang bisa bantuin lo sekarang. Gue pikir lo gak butuh gue lagi. Iya kan? Jangan tinggal sama gue. Semua yang lo miliki punya gue, Man. Termasuknya lo! Apa maksud lo, Lin? Lo mau nasib lo seperti mereka? Hah? Apa-apaan? Gue udah gak butuh lo, Man. Kontrak kerja lo sama gue udah habis. Jangan, deh. Jangan. Lo jangan emosi, Lin. Lo tahu terlalu banyak, Man. Lo gak bisa ada. Ampunkanlah segala dosa-dosa saya. Saya yang sudah membesarkan dan mendidik Malin hingga ia besar. Tapi sekarang ia berubah. Ia menjadi anak durhaka. Ia melupakan masa lalunya, melupakan asal-usulnya, bahkan melupakan saya sebagai orang tuanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa saya. Gimana, Li? Ibu lagi sholat. Yusuf tadi bilang kalau Malin menyangkal ibu sebagai orang tuanya. Dari dulu kan Malin memang sudah nggak mengaku ibu lagi. Ya, tapi kali ini ibu dengar sendiri, Li. Yusuf juga bilang kalau ibu syoknya luar biasa begitu mendengar perkataannya Malin seperti itu. Kasian ya ibu. Ya mudah-mudahan musibah ini membawa berkah bagi kita ya, Den. Kita harus ngejagain ibu, Li.
Jangan sampai ibu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maksud kamu? Saya khawatir ibu nggak kuat terima semua ini. Saya khawatir ibu akan bunuh diri, Li. Siapa yang berani melawan dan mengancam saya, pasti saya singkirkan. Bahkan ibu kandung saya sekalipun. Apalagi kamu. Kamu bukan siapa-siapa, Man. Keluar dari sini. Tenang, Mas. Lepasin gua. Tenang, Mas. Apa-apa di sini. Bagaimana keadaannya, Suster? Sudah saya suntik, Pak. Sekarang kondisinya lebih tenang. Ya, terima kasih. Dimas. Sudahlah, Bu. Kami sedang berusaha menyelidiki dari mana Dimas mendapatkan obat terlarang ini. Gimana sih, Dok? Ini kan yayasan rehabilitasi. Kok anak saya dapat obat terlarang justru dari tempat yang seperti ini? Bu, pasien di sini bukan cuma anak ibu sendiri. Banyak pasien lain yang mendapatkan obat serupan dari teman-teman mereka saat membesuk kemari. Masalahnya anak saya nggak pernah ngamuk sampai kayak gini, Dok. Anak ibu, Ode. Ode? Dimas terlalu banyak menggunakan obat yang keras ini. Akibatnya fatal. Dok, tolong anak saya ya, Dok. Baiklah, Bu. Kami akan berusaha mengobatinya sampai sembuh. Ibu, berdoalah. Dimas harus bisa nolong dirinya sendiri, Mira. Malin, Apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Percaya sama saya. Kalau dari dirinya sendiri nggak mau berusaha untuk sembuh. Malin tolong Dimas dong. Saya tahu kamu bisa melakukannya. Kenapa ibu nggak bisa jadi saksi, Sof? Ibu kan ibu kandungnya Malin. Ya, sulit juga sih, Den. Tanpa bukti tertulis, akan sulit meyakinkan majelis hakim, Den. Bu Jenab tetap bisa memberikan kesaksian, tapi bukan sebagai ibu Malin, melainkan hanya sebagai saksi biasa, sebagai orang yang telah menyaksikan apa yang telah terjadi sama kamu dan Lili selama ini. Saya kira ibu bisa jadi saksi kunci untuk membongkar jati diri Malin, supaya semua orang tahu kalau Malin itu tidak lebih dari seorang anak yang durhaka, yang tega menyiksa ibu kandungnya sendiri, supaya Malin bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Saya pun berharap begitu, Den. Tapi tanpa bukti surat lahir, Malin dengan mudah menyangkal Bu Jenab itu sebagai ibunya. Ibu yakin Nak Yusuf bisa membantu ibu menemukan surat-surat itu. Sudah saatnya rahasia itu terungkap. Dan inilah saat yang tepat Malin tahu siapa ayah kandungnya. Mira. Maaf kalau saya ganggu kamu. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 2 pagi. Saya habis sholat tahajud untuk ngedoain Dimas. Kamu sholat? Iya. Saya sudah lama nggak sholat. Barangkali musibah yang menimpa Dimas adalah teguran dari Allah.
Hei, yang bisa nolong Dimas adalah dokter. Kalau kamu terus-terusan begadang berdoa sampai malam begini, yang ada kamu yang masuk rumah sakit. Udah, selama ada saya, kamu nggak usah khawatir. Kamu tidurlah. Saya percaya sama kamu. Tapi kamu bukan Tuhan. Kamu cuma manusia biasa yang punya keterbatasan. Hanya Allah yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bu, Ibu jangan ngelamun terus dong, Bu. Mungkin ini hukuman bagi ibu dari Allah ya, Li. Tapi kan Ibu nggak salah apa-apa. Memisahkan Malin dari ayahnya, sampai Malin tidak tahu asal-usul ayahnya. Bukankah itu kesalahan juga, Li? Justru Ibu sedang berpikir, barangkali inilah saatnya Ibu mempertemukan Malin dengan ayahnya. Memangnya Ibu tahu di mana ayah kandungnya Malin sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Siang, cari siapa ya? Benar di sini rumahnya Bapak Munaf? Betul? Alhamdulillah. Kami bisa ketemu dengan Pak Munaf. Bapak sedang keluar negeri. Kembalinya kapan, Mbak? Biasanya 2-3 bulan Bapak tinggal di Brunei. Di Brunei? Iya. Munaf. Iya. Mantan suami ibu. Ibu dulu mau bawa Malin tanpa seizin suaminya, Riz. Lalu ibu lari ke kampung dan sembunyi di sana. Karena dia emang udah gak tahan dengan perlakuan suaminya, Riz. Emang suami ibu kenapa, Jen? Ibu bilang dulu suaminya pemilik klub dan mucikari. Masya Allah. Makanya ibu gak mau Malin mengetahui pekerjaan ayahnya. Ibu lebih baik hidup menderita, miskin, dibanding kaya raya tapi dengan uang haram, Riz. Kasihan ibu ya. Makanya saya salut dengan pengorbanan ibu. Dan saya mengerti kalau sulit bagi ibu mengungkapkan masa lalunya. Apalagi masa lalunya itu menyakitkan dan ingin dilupakan, Riz. Tapi pengorbanan ibu tidak akan sia-sia, Jen. Masya Allah, Riz. Maaf ya. Ibu pikir ibu bisa mengubur masa lalu dan memulai hidup yang baru dengan Malin. Tapi ternyata tidak. Ini takdir, Bu. Manusia memang berusaha, tapi akhirnya Allah juga yang menentukan segalanya. Dulu ibu sengaja menyembunyikan Malin dari ayah kandungnya. Karena ibu ingin melindungi Malin. Ibu tidak ingin Malin terpengaruh hal-hal yang buruk. Karena ayahnya seorang pemilik rumah bordil. Tapi ternyata Malin memiliki sifat-sifat buruk ayahnya. Dia sangat berambisi dan rela melakukan apapun untuk memenuhi segala keinginannya. Mudah-mudahan Mas Yusuf berhasil membantu kita ya, Bu ya. Ibu juga sangat berharap mudah-mudahan ayahnya Malin mau membantu kita. Ibu kan perempuan yang sudah memisahkan dia dengan anak kandungnya, Li. Menurut keterangan beberapa pihak, saudara Burman bekerja di perusahaan ini. Nggak ada yang namanya Burman di perusahaan kami, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak bisa memeriksa daftar pegawai kami, Pak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Oh, dengan senang hati. Silakan duduk, Pak. Mari.
Mita, bisa ke ruangan saya sebentar? Oke. Masuk. Ya, Pak. Mita, tolong bantu Bapak ini meriksa file daftar pekerja kita. Baik, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Kami permisi. Ya. Burman sudah lama ganti nama menjadi Prahara di perusahaan ini. Hanya nama Prahara yang terdaftar. Halo? Ya? Kenapa? Hei, bicaranya pelan-pelan, saya nggak bisa ngikutin Anda. Apa? Ya udah, saya segera ke sana. Brengsek! Satu belum selesai, muncul yang lain. Ke Bali? Kok mendadak sih? Ada masalah dengan proses saya yang di sana. Berapa lama kamu di sana? Saya belum tahu, Mira. Nanti saya kabarin kamu begitu saya nyampe di Denpasar. Ya? Ya udah deh. Take care ya, sayang. Bye. Teman-teman, lihat deh. Ini papi aku tahu yang beliinnya. Belinya di Singapura loh. Bagus banget. Bagus banget ya. Aku juga punya. Aku belinya di Disneyland. Waktu liburan panjang tahun lalu. Disneyland itu di mana sih? Kamu nggak tahu Disneyland? Saya belum pernah lihat toko itu di mall. Disneyland itu bukan toko, tapi taman hiburan di Amerika. Kalau kamu liburan pergi kemana? Saya pergi ke kebun teh. Kebun teh. Anak baru itu norak deh. Masa Disneyland aja nggak tahu? Dikiranya toko di mall kali ya. Anak kampung kayak gitu, kok bisa ya sekolah di sini? Katanya anak kampung. Tapi mobilnya lebih keren dari mobil lu. Enak aja. Mobilnya sih boleh keren, tapi anaknya norak. Mau pinjeman kali ya. Intan. Loh, kok Intan cemberut sih? Kenapa? Disneyland itu di mana sih, Ma? Disneyland. Disneyland. Disneyland itu adalah taman untuk bermain anak-anak. Tamannya gede banget. Adanya di Jepang, di Amerika, dan yang baru di Hong Kong. Amerika itu di mana sih, Ma? Hong Kong dan Jepang itu jauh juga ya? Nanti kalau Intan udah libur, Mama ajak ke sana. Yang bener, Ma. Tapi tunggu Kak Dimas sembuh ya. Kalau Kak Dimas sudah sembuh, Mama ajak kamu ke Disneyland. Jangan cemberut lagi ya. Mama sayang sekali sama saya. Apapun yang saya minta, pasti dipenuhi. Waalaikumsalam. Gimana ketemu orangnya? Orangnya sedang ke Brunei dan kita hanya bisa menunggu sampai dia kembali. Terus kapan kembalinya? Belum bisa dipastikan, Li. Ya mudah-mudahan aja beliau datang sebelum sidang. Kalau ibu bisa membuktikan statusnya sebagai ibu kandung Malin, tentu kesaksian ibu ini sangat berharga di mata hakim.
Tapi kalau enggak gimana? Kita nggak bisa membuktikan kalau Malin adalah seorang pembohong. Dan Malin pasti akan menyangkal semua tuduhan itu, Li. Dan Malin pasti akan mengaku kalau dia tidak akan kenal sama kita semua. Hubungan ibu dan Malin itu sangat penting. Karena status ibu adalah sebagai ibu kandung Malin. Dan ini sangat berharga di mata hakim. Dan ini juga sangat menentukan kemenangan kita di pengadilan nanti. Jenny mana, Li? Oh, Jenny lagi pergi sama Ati ke supermarket. Ayo cepetan dong sayang milihnya. Kamu mau yang mana? Yang krem apa yang biru? Mama suka dua-duanya, Ma. Ya udah, kalau gitu ambil dua-duanya aja ya. Buruan nih, Mama udah telat. Ayo. Cepetan. Mbak, mau jadi? Intan paling suka model begini, Ti. Ukurannya juga pas buat Intan. Mbak Jenny kangen sama Intan. Ti, kamu mau nolongin saya nggak? Nolong apa, Mbak? Tolong anterin baju ini buat Intan ya, Ti. Loh, kok saya sih, Mbak? Mbak Jenny aja antar sendiri ke sana. Intan pasti seneng kalau Mbak Jenny datang. Intan kan juga kangen sama Mbak Jenny. Saya nggak bisa, Ti. Kenapa? Mbak takut sama Bang Malin? Saya takut nggak bisa nahan perasaan saya kalau ketemu Intan. Kamu mau kan nolongin saya? Paling nggak dia tahu kalau saya masih ingat terus sama dia, Ti. Itu Pak Eri. Intan, Ya, Ma. ada teman kamu tuh. Intan. Intan lagi apa? Lagi bikin PR. Intan kan udah sekolah. Bagus dong. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Makasih. Dan, Ibu bawain hadiah nih dari Ibu. Ibu bilang Intan pasti suka terima hadiah itu. Ibu kangen sama Intan. Intan nggak kangen sama Ibu? Buka dong. Baju Intan udah banyak. Intan nggak perlu baju lagi. Apapun yang Intan perlukan, Mama pasti membelikannya buat Intan. Mama. Goblok! Mana si Hardiman? Hardiman sedang di Singapura, Pak. Cuti. Cuti? Kurang ajar, kita lagi kena masalah gini, dia anak-anakan cuti. Siapa yang gantiin dia? Saya, Pak. Kamu? Iya, Pak. Besok kamu hubungi pihak asuransi. Supaya ini tetap berjalan. Paham? Tapi masih ada satu masalah lagi, Pak. Masalah apa lagi? Saya tidak punya file asuransinya. Nah, kamu tanya sama Hardiman. Tanya filenya di mana gitu aja. Kok pakai mikir? Dasar semua orang di sini ya. Apa? Saya rasa proyek ini belum diasuransikan, Pak. Apa kamu bilang? Hubungkan saya dengan Hardiman sekarang juga. Sekarang! Baik, Pak. Kalian pada minta gaji. Kerja pada nggak becus! Gimana, Ti? Ketemu sama Intan? Untung Bang Malin nggak ada, Mbak. Jadi saya bisa nemuin Intan. Alhamdulillah. Intan gimana, Ti? Baik-baik aja kan? Kenapa, Ti? Iya, Mbak. Intan baik-baik aja. Mbak Jenny nggak usah khawatir. Intan sekarang hidup udah enak. Punya segalanya, Mbak. Oh, kok? Intan bilang dia nggak butuh pakaian lagi, Mbak. Intan kan udah dikasih bekal di rumah. Terus uang jajannya buat apa? Sama teman-teman udah punya uang jajan, Ma. Kalau mereka jajan di kantin, Intan kan malu nggak bisa beli apa-apa.
Kalau gitu, uang jajannya berapa yang Intan perluin? Terserah Mama aja deh. 50.000 cukup. Berarti mulai besok Mama kasih uang jajan 50.000. Kalau kurang, Intan tinggal bilang aja, ya? Makasih, Ma. Mama mau nanya deh. Tadi temennya Intan yang datang ke sini siapa? Wati. Iya. Dia bukan teman Intan lagi, Ma. Kan Papa bilang mereka itu penipu, pembohong. Mereka misahin Intan dari Papa, termasuk Empu Ati itu, Ma. Intan akan selalu ingat pesan Papa. Intan gak mau kenal lagi sama mereka. Pak, yang benar. Kok diusir? Iya, Intan nggak mau lagi ketemu sama kita. Kita nggak boleh kesana lagi. Masya Allah. Mbak Jenny udah tahu belum? Belum. Gue nggak tega ngasih tahu Mbak Jenny. Takut dia sedih. Gue cuma cerita malu doang loh. Rip, gue bingung sama Intan. Kok dia gampang banget percaya sama Bang Malin ya? Pak, justru itu, Pak. Bang Malin itu kan tukang bohong. Intan tuh belum tahu. Bang Malin tuh tukang memutar-balikan fakta. Gue gemes banget deh, Rip. Kapan gitu Bang Malin terima ganjaran? Mudah-mudahan Bang Yusuf berhasil masukin Malin ke penjara. Gitu. Ibu yakin surat keterangan lahirnya Malin itu ada pada ayahnya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan surat itu dengan segera adalah menyusul ke Brunei, Den. Ke Brunei? Iya. Dulu ketika ibu melarikan diri dengan Malin, ayahnya Malin juga sedang bekerja ke Brunei. Apa ini merupakan hukuman bagi ibu ya? Yang sudah memisahkan Malin dengan ayah kandungnya. Sampai-sampai sekarang Malin tidak mau mengakui ibu sebagai ibunya. Ibu nggak salah, Bu. Ibu melarikan Malin dengan niat baik. Karena keadaan, bukan karena kemauan ibu sendiri. Apa yang ibu lakukan sekarang, persis dengan apa yang Jenny lakukan. Melindungi anaknya adalah naluri seorang ibu. Itu tidak dosa, Bu. Kalau memang Nak Yusuf mau pergi ke Brunei, ibu masih punya alamat yang dimiliki oleh ayahnya Malin. Menyusul ke Brunei kan perlu biaya, Bu. Dari mana biayanya? Mas. Mas. Apa ini, Riz? Perhiasan ini bisa Mas uangkan untuk biaya ke Brunei. Apa? Mas harus memenangkan kasus ini. Saya tahu kasus ini sangat berarti buat Mas. Bukan cuma untuk karir Mas sebagai pengacara, tapi untuk mengembalikan kepercayaan diri Mas. Tidak, Riz. Selama ini kamu sudah banyak berkorban untuk saya. Saya tidak mau kamu berkorban lagi. Semua perhiasan ini adalah milik orang tua kamu. Hak kamu, bukan hak saya. Semua milik saya adalah milik Mas juga. Ambillah, Mas. Bagaimana kalau saya gagal lagi? Pengorbanan kamu akan sia-sia, Riz. Enggak, Mas. Enggak. Insya Allah Mas akan berhasil. Firasat saya mengatakan Mas tidak akan gagal. Karena Mas melakukan ini semua dengan niat baik. Dengan ketulusan untuk membantu Denny. Saya
Saya takut mengecewakan kamu. Malin boleh saja memiliki harta dan kekuasaan, tapi Mas memiliki kebenaran dan diridhoi oleh Allah. Jadi Mas jangan takut ya. Mas harus yakin. Terima kasih ya sayang. Gimana? Apa kata si Hardiman? Pak Hardiman mau menyatakan mengundurkan diri, Pak. Apa? Jadi dia mau cuci tangan dari masalah ini? Ini surat pengunduran dirinya, Pak. Kurang aja. Dia harus tanggung jawab, kamu tahu nggak? Hubungi saya pengacara. Pengacara? Iya, saya akan tuntut dia. Dia yang rugiin saya jutaan dolar. Cari pengacara yang terbaik di Bali. Sekarang! Baik, Pak. Sekarang! Ya Allah, kalau memang hukuman bisa membukakan mata hati Malin kembali dan bisa membuat ia kembali ke jalanmu yang benar, ya Allah, maka hamba mohon berikan hukuman yang memang setimpal dengan kesalahan Malin. Mana janji di bawah? Ya Allah, ampunkanlah juga dosa-dosa hamba. Berikanlah hamba keikhlasan untuk menerima segala ketentuan Engkau. Dan hamba mohon padamu, janganlah Engkau palingkan hati hamba setelah Engkau beri petunjuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semuanya ada 8 potong ya, Bu? Iya, yang putih jangan luntur ya. Oh iya, kalau gitu saya permisi dulu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu! Malin? Proyeknya gagal dan Malin dituntut ganti rugi oleh karyawan dan pekerja proyek. Ini awal cobaan buat Malin, Li. Kamu benar, Jen. Malin harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dan saya yakin kehancurannya Malin pasti sudah dekat. Ini bukti kalau doa ibu pasti didengar oleh Allah. Hati ibu pasti hancur dan sakit karena kejahatannya Malin, Li. Sekarang giliran Malin yang merasakan sakitnya. Sakit aja nggak cukup, Jen. Orang kayak Malin harusnya dikutuk. Dikutuk. Iya, karena hatinya udah terbuat dari batu. Ibu, sedang apa di sini? Nada ini, ibu mau ambil minum. Ada kabar baik, Bu. Yusuf akan berangkat ke Brunei. Sekarang yang kami butuhkan alamat Pak Munaf yang di Brunei. Halo, besok saya balik. Tolong bikinin saya meeting sama Pak Heri. Iya, Pak Heri, direktur bank. Emang mana lagi? Langsung dari airport saya ketemu dia. Paham? Kami udah lama Pak di
sini, Pak. Iya, sabar. Pihak kami sedang bernego dengan Pak Malin. Sebentar lagi beliau akan keluar ke sini. Saya dari pagi nih, Pak, di sini, Pak. Kami ingin bertemu dengan secepatnya, Pak, dengan Pak Malin. Iya, sabar. Ah, kelamaan, Pak. Sabar, Pak. Sampai kapan pengusaha gembel itu keluar, Pak? Beliau sedang bernego dengan komandan kami. Pak Malin menipu kami, Pak. Kami minta ganti rugi. Kenapa? Selamat siang, Pak Malin. Siang. Bisa minta waktu sebentar, Pak? Oh, maaf sekali, Pak. Saya sedang sibuk. Memang ada urusan apa ya, Pak? Saya ingin menyampaikan tuntutan massa yang sedang berdemonstrasi agar tidak berlarut-larut dan mengganggu ketertiban umum. Saya rasa sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Biar mampus Bang Malin. Coba Rip, baca Rip, berita gimana Rip? Proyeknya gagal dan Malin dituntut ganti rugi oleh karyawan dan pekerja proyek. Masa terus berdemonstrasi meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban pengusaha Malin yang sedang berada di Bali. Rif, saya harus menemui Intan. Ini kesempatan saya untuk ketemu sama Intan. Kamu kan tahu di mana sekolah Intan, Ti? Mbak Jenny mau nemuin Intan di sekolahnya? Iya, soalnya saya penasaran. Semalaman saya nggak bisa tidur mikirin kenapa Intan mengembalikan hadiah dari saya, Ti. Kamu kan tahu sekolah Intan anterin saya ya? Teman-teman, sebelum pulang sekolah, mau kan saya traktir hotdog di kantin? Hotdog di kantin? Gak salah tuh. Emangnya lo punya duit apa untuk bayarin kita-kita semua? Saya punya duit kok. Kalau mau nambah, ya nggak apa-apa. Kok, mendingan lo kasih tau aja deh sama Mbak Jenny. Daripada ntar jadi kecewa. Aduh, Rip. Makasih tuh. Bu, mau kemana, Bu? Saya mau jemput anak saya, Pak. Namanya Intan. Kalau anak Ibu sekolah di sini, tentunya Ibu tahu dong dengan peraturan sekolah di sini. Peraturan? Iya, Bu. Bagi penjemput anak sekolah harap nunggu di luar pintu aja. Makasih ya udah naktir aku hotdog. Iya, sering-sering aja. Kapan-kapan kalian main ke rumah saya dong. Nanti saya traktir es krim di rumah. Bisa sih sambil makan es krim kan asyik. Iya. Rumah saya ada kolam renang, ada lapangan tenis, lapangan basket juga ada loh. Intan. Wah, asyik. Intan. Siapa itu Intan? Perempuan yang selama ini ngebesarin kamu itu cuma penipu, kamu tahu nggak? Ini buktinya. Ini makam almarhumah ibu kamu. Kalau ibu udah meninggal, terus Umi dan Tante Lili itu siapa? Mereka semua penipu. Mereka ngebesarin kamu karena mereka tahu siapa papa kamu. Mereka memeras papa. Mereka yang misahin papa sama mama.